Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Bapak. Yang bagaimana, apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Yes. Apa? Lanjut ya. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Gimana, Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pintar sekali. Sebelum ke pelajaran dimulai, Bapak dosen akan absen terlebih dahulu ya untuk kehadirannya. Ya, Ahsan Pak. Fadila, Ya, Pak. Baik, Pak. Andi Setiawan, Hadir, Pak, hadir. Hafiz, Hadir. Oseola Savana, Hadir, Bapak. Rainita Silvi, Rita, Hadir, Pak. oke yang terakhir Silvi. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya, untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini, ada yang mau memimpin doa atau saya tunjuk? Mas Andi, Pak. Nah, untuk Mas memulai Nazmi. perkuliahan ini. Pak, dimulai ya, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Islam. Islamidina. Nabi Muhammadin Nabi. Iya, wa Di sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Robbal Ya alamin. Rabbal Alamin. Terima kasih. Untuk perkuliahan pada siang hari ini nanti akan mengulas tentang tema yang berjudul tawadu. Tentu kita semua sudah tahu ya apa itu tawadu dan sikap tawadu di kehidupan sehari-hari. Namun sebelum ke pembahasan inti yaitu pembahasan mengenai sikap tawadu, minggu sudah membahas dengan tema tolong menolong ya. Masih ada yang ingat dengan tema tolong menolong yang kemarin Bapak dosen ajarkan? Oseola, masih ingat kemarin tema Masih, tolong menolong? Bapak. Apa aja sikap tolong menolong? Contoh sikap tolong menolong, mungkin jika ada teman yang memerlukan bantuan atau kesusahan, contoh kecilnya kasus misal teman saat di jalan bannya bocor, kita membantu. Terus saat teman sakit butuh pertolongan di kos sendirian, kita juga membantu, seperti itu, Pak. Tapi tidak untuk tolong menolong saat ujian atau ujian-ujian yang lain. Oke, pintar sekali ya. Dengan sekali-kali kerjasama atau tolong menolong dalam hal buruk atau ujian begitu. Kebaikan. Bajikan, Bapak. Ditolong menolong dalam hal kebaikan saja ya, yang hal-hal kejelekan cukup ditinggalkan saja. Iya, Pak. Oke, pembahasan inti ya. Ini sebelum ke tema pada siang hari ini yaitu tentang tawadu. Mari kita saksikan video singkat mengenai sikap tawadu. Silahkan menonton. Tolong nanti bisa dicermati ya.
najis ada anjing. Hai manusia, Hah? Kau bisa bicara anjing? tubuhku ini kering, tidak akan menimbulkan najis padamu. Jikapun terkena najisku, engkau tinggal membasuhnya 7 kali dengan air dan tanah. Maka najisku akan hilang. Namun jika engkau menjauh dariku, hanya karena kau berbadan manusia, merasa lebih mulia dan menganggap aku hina, maka najis di dalam hatimu tidak akan mampu terhapus, walau kau bersihkan dengan air dari 7 samudera. Kau benar wahai anjing, maafkanlah aku. Maukah kau bersahabat denganku dan ikut berjalan denganku? Engkau tidak mungkin bersahabat dan berjalan denganku, karena orang-orang yang memuliakanmu akan mencemooh kamu dan melempariku dengan batu. Aku juga tidak tahu mengapa mereka menganggap aku hina, padahal aku telah berserah diri kepada penciptaku atas wujud ini. Ya Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku merasa tidak pantas. Bagaimana aku bisa pantas untuk berjalan denganmu? Ampunilah aku, sucikanlah najis dalam kalbuku ini. Waduh, tersebut ada yang bisa menganalisis atau menyimpulkan pesan moral yang bisa ditangkap setelah melihat video tadi? Renita, bisa menyimpulkan tadi dalam video pesan moral yang bisa ditangkap? Teman-teman yang lainnya mungkin bisa membantu Askanur Fadila. Biasanya kan ya ada video-video menarik akan menyimpulkan gitu. Wah, pasti pada ngantuk ini, nggak ada yang mau jawab pesan moral yang ada di dalam video tadi. Saya simpulkan saja ya. Untuk dalam video tadi, itu ada seorang laki-laki mau menuju ke masjid begitu. Dan ada seekor anjing yang melintas. Tetapi seorang pria tersebut menganggap anjing tersebut bahwa najis besar itu dan menjauhinya dan menganggap hewan tersebut tercela baginya. Namun siapa disangka anjing walau najisnya najis besar, tetapi apapun itu najis tetap ciptaan Allah dan harus kita jaga atau tidak diperkecilkan itu. Asalkan kita tidak memegang atau apapun itu biar tidak terkena najisnya, tetapi juga kita harus bisa tidak membedakan dengan hewan-hewan lainnya gitu. Oke, terima kasih. Begitu ya simpulan videonya. Langsung ke materi, nanti Bapak jelaskan, kemudian nanti silakan disimak baik-baik. Nanti di akhir ada penjelasan dan ada tugas mengenai materi yang Bapak jelaskan. Ini sambil bisa dilihat PPT-nya. Oke. Tawadu, akhlak pendidik. Selanjutnya, pada siang hari ini nanti ada 4 pembahasan inti. Yang pertama, nanti pembahasan mengenai bagaimana pengertian tawadu, agar kita dapat mengetahui pengertian tawadu. Yang kedua, yaitu bagaimana hikmah tawadu menurut dalil nakli dan akli. Dan yang ketiga, bagaimana kriteria pendidik yang tawadu. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita. Yang pertama, tadi pengertian tawadu. Pengertian tawadu secara etimologi, kata tawadu berasal dari kata wad'a yang berarti merendahkan.
serta juga berasal dari kata ittada'a dengan arti merendahkan diri. Kemudian menurut terminologi ataupun istilah, yaitu rendah hati, lawan dari sikap sombong atau takabur. Tawaduk sendiri menurut Imam Al-Ghazali adalah mengeluarkan kedudukanmu atau kita dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Bisa disimpulkan, sikap tawaduk yaitu sikap rendah hati seseorang dalam menghargai segala perbuatan orang lain, bahwa kegiatan orang lain itu lebih baik, lebih daripada diri kita sendiri. Kemudian hikmah tawaduk berdasarkan sumber nakli dan akli antara lain yaitu mencairkan komunikasi dan sebab tersebarnya persatuan dan kasih sayang. Yang kedua, orang yang tawaduk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sikap tawaduk adalah sikap akhlak mulia. Keempat, sifat para rasul yaitu sikap tawaduk. Yang kelima, menjalankan perintah Allah. Yang keenam, tawaduk adalah perangai ibadur rahman. Dan yang ketujuh yaitu sikap tawaduk adalah teladan-teladan orang yang soleh. Yang ke-8, meningkatkan kasih sayang. Yang ke-9, menunjukkan kemuliaan seseorang, bahwa sikap tawaduk adalah salah satu contoh kemuliaan seseorang. Yang ke-10, menjalin kedekatan. 11 yaitu memperdalam ilmu. Ke-12 menghapus perbedaan. Tentu saja sikap tawaduk akan tidak ada yang membeda-bedakan antara satu dan yang lain. Dan yang terakhir yaitu sikap tawaduk akan menjauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu kriteria pendidik yang tawaduk. Yang pertama yaitu keteladanan. Pendidik dengan keteladanan berarti pendidik dengan memberi contoh baik berupa tingkah laku, cara pikir, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pembiasaan. Biasa dilihat secara langsung di PPT. Kemudian yang ketiga, pemberian nasihat. Yang keempat, pemberian perhatian dari orang tua. Yang kelima, penghargaan. Dan yang terakhir yaitu hukuman. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, sikap tawaduk dalam kehidupan sehari-hari dapat kita praktekkan, yaitu dengan cara sikap tawaduk kepada guru, sikap tawaduk kepada ulama, dan sikap tawaduk ke sesama teman. Kesimpulan dari materi pada siang hari ini mengenai bab tawaduk, yaitu pengertian tawaduk secara terminologi berarti lawan dari kata sikap sombong atau takabur. Sebagai seorang guru atau sebagai calon-calon pendidik di masa yang akan datang, hendaknya kita harus memiliki sifat tawaduk juga terhadap murid-murid kita dan siapa saja yang ditemui oleh kita. Jangan semena-mena terhadap murid kita karena nantinya akan berdampak pada murid juga. Penerapan tawaduk sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat meliputi tawaduk kepada guru, tawaduk kepada ulama, tawaduk kepada orang tua, tawaduk dan kepada sesama teman. Itu ya. Terima kasih. Yang terakhir ya ini. Selanjutnya, alhamdulillah berakhir sudah ya pada sesi penjelasan dari saya mengenai tema tawaduk. Oke, silahkan murid-murid, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan tawaduk tadi? Saya Pak. Izin Oke, bertanya. silakan. Oke. Siapa dulu? Renita. Izin bertanya Pak, tadi di dalam macam-macam hikmah itu kan ada diksi perangai ibadur rahmana, yang dimaksud dengan perangai ibadur rahmana itu apa ya Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya tentu. Yaitu merangkai ibadur rahman, yaitu merangkai sebuah kasih sayang bersama seseorang.
dalam artian rahmat terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan, baik itu makhluk hidup, tumbuhan, dan lain sebagainya. Gitu. Saya dipahami ya? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya tadi ada Oseola Savana yang ingin ditanyakan. Iya Pak, mau bertanya contoh tawaduk dari guru kepada muridnya dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Sikap guru tawaduk terhadap muridnya, begitu ya. Tentu seorang guru itu harus terjaga kewibawaannya terhadap murid-muridnya. Tetapi seorang guru harus juga bersikap tawaduk atau rendah hati terhadap murid-muridnya, dalam artian jangan semena-mena seenaknya, bahwa seorang guru harus dalam mengajar tidak dengan metode yang keras menyuruh sana sini, tapi dengan pendekatan kasih sayang atau saling menghargai. Contohnya, tolong ini mengerjakan dengan soal ini dengan baik dan sama, begitu. Yaitu sikap tawaduknya harus dikedepankan dengan kerendahan hati yang luar biasa. Karena kan seorang guru patut digugulan ditiru, begitu anak filosofinya dari Jawa. Itu saya oleh sana. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Dan yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah paham semua tentang sikap tawaduk? Kalau sudah kembali, saya ingin bertanya. Nah, saya tunjukkan ke siapa ya? Ke Silvi. Bagaimana sikap tawaduk yang harus diterapkan ketika sudah berkeluarga, begitu. Terima kasih. Bagaimana Mbak Silvi? Tidur ini ya orangnya. Karena udah waktu menunjukkan pembelajaran hampir selesai, nanti tugas di rumah, nanti ada soal 10 pilihan ganda dan 5 soal esai. Nanti silakan dianalisis dan dikerjakan di rumah. Untuk soal dan mengenai materi nanti akan Bapak share melalui WA grup mata kuliah, begitu. Terima kasih. Untuk minggu depan saya tunggu jawaban atau pekerjaan kalian semua. Gitu. Untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, saya apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi tadi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, itu ya. Baik Bapak. Ya Bapak, terima kasih. Yang terakhir, pesan dari saya, tetap semangat dan jangan putus asa. Untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ilmu yang sudah kami jelaskan dapat bermanfaat di dunia maupun akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.